Pemirsa, kepergian Buya Shafi'i membuat Indonesia kehilangan salah satu sosok guru bangsa terbaiknya. Dan kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Pak Yusuf Kalla. Selamat malam, Pak JK. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah berkenan bergabung. Pak JK, hubungan Anda dengan Buya Shafi'i terbilang dekat. Hari ini guru bangsa itu pergi. Apa arti kehilangan Buya Shafi'i bagi Anda? Ya, seperti tadi Anda katakan bahwa dan Presiden, kita kehilangan guru bangsa yang selalu mengingatkan, yang selalu memberikan saran-saran yang positif, selalu mengkritisi hal-hal yang kurang benar dan tidak benar, tapi dengan santun, gitu kan. Walaupun kadang-kadang juga keras juga, tapi selalu positif. Kita kehilangan tokoh seperti itu yang berani berkata ya dan tidak, walaupun bertentangan dengan apa yang dilaksanakan di masyarakat, seperti itu. Karena itulah kita seperti itu. Baik, Pak JK, terakhir bertemu dengan almarhum kapan? Berapa bulan lalu, waktu saya ke Jogja mampir ke rumah beliau sebelum masuk rumah sakit, namanya. Jadi dan kita berdiskusi tentang keadaan bangsa dan apa yang diharapkan, seperti itu, seperti biasa. Jadi itu yang pengalaman beliau, dan dimanapun kalau ada diskusi diundang, begitu dekatnya keluarga kami dan rasa bangga. Waktu anak saya yang paling muda menikah, anak saya pokoknya saksinya mintanya Pak Buya Shafi'i Semarang. Jadi saya telepon beliau dan beliau langsung setuju datang, ya, seperti itu. Dan pertemuan kita selalu kekeluargaan. Ya, kebetulan ya istri saya sebagai orang Minang, dia orang Minang, selalu dekat saja berbagi pembicaraan tentang kampung dan sebagainya. Tapi lebih banyak berbicara tentang kebangsaan. Baik, kondisi bangsa yang seperti apa dalam sudut pandang Buya Shafi'i pada saat berbincang dengan Anda? Pembicaranya selalu bagaimana bangsa ini maju, bagaimana ketidakadilan itu diatasi, bagaimana korupsi itu dihilangkan, bagaimana kita bersatu, bagaimana jangan ada konflik-konflik antara kita, konflik antara agama. Beliau itu konsekuen. Saya kira di antara ulama dan cendekiawan Islam yang paling dekat dengan tokoh-tokoh agama lain seperti Pak Uskup, pastor atau ketua gereja, itu beliau tidak sungkan untuk berbicara bersama dan sebagainya, terbuka dengan tokoh-tokoh itu. Dan itulah yang nanti penting untuk kita menjaga toleransi. Itu beliau sangat ketat seperti itu. Dan kalaupun ada yang keliru, dia ingatkan, walaupun dan siapapun yang keliru atau berhubungan dengan presiden, dia akan kritik, atau dengan menteri, apalagi dengan tokoh-tokoh lain, dia akan mengkritisi atau mendukung kalau hal itu perlu didukung. Ya, kritik yang kritis begitu ya, yang selalu disuarakan oleh almarhum. Secara pribadi Anda sendiri pernahkah mendapatkan kritik tajam dari Buya? Saya malah beliau memuji agak berkelebihan sehingga saya agak ada masalah sedikit waktu dia mengatakan Pak JK itu the real president, kalau Anda masih ingat. Itu menyebabkan hubungan saya dengan presiden menjadi kurang enak, gitu kan, karena sehingga saya balas, Buya, bukan saya the real president, tapi saya the real vice president, harus membantu presiden. Oh ya begitu. Iya, tapi dia sudah mengatakan seperti itu. Jadi dia katakan apa saja, selamat, terbuka dan jujur, katakan begitu. Mungkin dia lihat saya sangat sibuk atau apa, dia sampai mengatakan yang the real presiden itu JK, gitu kan. Dan itu tidak, itu komen bagi saya menyanyi, tapi menjadi masalah, gitu kan. Saya menjadi masalah.
Baik, tapi sangat langka ya sosok yang begitu terbuka dan jujur apa adanya itu ya di bangsa ini, Pak JK. Ya, ya betul, sangat langka orang yang mau berani, ya, jujur dan mengemukakan apa adanya, tapi karena akademis penuh argumentasi, tidak ngomong begitu saja, tapi secara argumentatif dia ucapkan seperti itu. Baik, secara pribadi ada hal yang paling dikenang dengan beliau? Selain tadi ada acara keluarga, tadi menjadi saksi dari pernikahan putra. Ya, tentu secara pribadi pertemuan-pertemuan. Jadi secara pribadi juga sama dengan kegiatan sosial lainnya, ya. Kalau ada hal acara dia datang, dia undang saya datang. Kalau ada pertemuan begitu, memang dia begitu dia spontannya, sampai di Padang pun pernah dikritik habis di Padang pun. Apa itu kalau boleh cerita Pak JK? Ya antara lain waktu soal Ahok kan, bahwa Ahok itu mengatakan katakan tidak bersalah. Ya dengan jujur dia katakan seperti itu, dengan pendapatnya dia katakan seperti itu, dia berani aja, sehingga di Padang pun dia dikritik seperti itu, tapi hanya sampai di situ saja. Setelah itu kita berbicara tentang kampung dan sebagainya. Baik, pemikiran apa saja yang menjadi warisan dari almarhum bagi generasi bangsa ini Pak JK menurut Anda? Ya, kemajuan dengan toleransi dan harmoni bangsa. Bagaimana kita semua menjalankan harmoni keseimbangan gitu kan, tapi yang adil, keadilan yang sangat penting, selalu kemukakan itu, dan selalu diharapkan adanya toleransi yang harmonis kehidupan bangsa ini, tapi kita harus maju, selalu seperti itu, dan dengan siapapun dia akan kemukakan seperti itu, dan kalau siapapun yang keliru atau tidak menjalankan itu dia akan tegur. Dan dia akan kritik. Baik, ini bicara tentang toleransi, jadi tepat ya kalau almarhum kita sebut sebagai Bapak Toleransi Indonesia, Pak JK. Ya bukan hanya toleransi tentunya, ya tapi itu yang paling pokok. Bagaimana kemajuan bangsa ini dilakukan secara harmonis begitu. Baik, dan ini tentu kalau bicara tentang toleransi menjadi satu tantangan tersendiri ya di tengah perkembangan zaman yang sekarang ini, mungkin juga dari sudut pandang Pak JK, seperti apa kondisi Indonesia dalam kaitannya dengan semangat tadi mewujudkan cita-cita dari Buya Syafi'i Ma'arif? Ya kemarin Isal masih, itu kan toleransi kita semua. Di Amerika saja bukan hari libur, tapi di Indonesia hari libur. Di Inggris itu bukan hari libur, di sini hari libur. Itu contoh toleransi kita semua yang kecil seperti itu ya, bahwa kita ini mempersamakan semua rakyat Indonesia. Saya selalu katakan itu di mana-mana, bahwa di Eropa ada 5% penduduk Islam, lebih malah hampir 10%. Apakah Lebaran di sana hari raya? Enggak, tapi di Indonesia Natal, hari raya, hari libur, Waisak hari libur, Imlek hari libur. Itu juga tanda-tanda suatu bukti bahwa kita toleran. Tentu bukan itu saja toleransi, tapi sikap-sikap kita juga harus menghargai satu sama lain. Baik. Pak JK, dalam kesempatan ini hal apa lagi yang oleh generasi ini harus coba untuk terus ya dipupuk, dipelajari dari pemikiran-pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif? Silakan. Ya tentu kemajuan ya. Itu yang pokok, selalu beliau menyampaikan perlunya kemajuan bangsa ini, perlunya keadilan bangsa ini, tapi dengan dasar yang baik, perlu toleransi yang baik, perlu menjaga satu sama lain, jangan merendahkan dan sama lain. Itu yang selalu menjadi bagian, tapi dilaksanakannya secara kritis yang positif. Ada orang
tidak suka mengkritik, Ya. tapi tidak dengan keras, tidak Ya. karena tanpa kesopanan gitu kan, yang baik. Baik, Buya Syafi'i, guru dengan pemikiran-pemikiran kritis yang selayaknya tentu menjadi warisan bagi anak bangsa ya. Terima kasih atas waktunya Pak JK, sehat selalu. Baik, amin. Terima kasih sudah berbagi informasi, berbagi cerita tentang almarhum Buya Syafi'i Ma'arif di MNC News Prime.